Anggota DPR RI tinjau rencana lanjutan pembangunan jembatan Pango. Wamenduk Bangga tinjau sanitasi warga untuk cegah stunting. Tim Satgas mulai tertibkan tambang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizky Devinlah, Kompas Aceh selengkapnya, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara, anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan berjanji bakal terus mengupayakan kelanjutan pembangunan jembatan Pango, Kota Banda Aceh dan jalan menuju Lamsayen, Kabupaten Aceh Besar yang sudah terhenti hingga 15 tahun lamanya. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung jembatan penghubung Banda Aceh Besar yang sudah terhenti pembangunannya sejak 2010. Bersama Wali Kota Banda Aceh, Dirjen Bina Marga, tim BPJN, hingga anggota Komisi 5 DPR Aceh Munawar Gohwan. Pembangunan jembatan Pango tersebut sebelumnya direncanakan tembus ke Jalan Tenyak Makam 2 Prof. Ali Hashimi sampai ke Gampung Lamsayen, Aceh Besar, depan Komplek Pendopo Wali Nanggro. Salah satu kendala besar dalam proses kelanjutan pembangunan jembatan layang hingga jalan penghubung dua daerah tersebut adalah pembahasan lahan yang belum diselesaikan hingga hari ini. Terkait pembebasan lahan, kelanjutan pembangunan jembatan dan jalan tersebut hanya tersisa 577 meter lagi yang belum dibebaskan. Kita juga berkunjung ke jembatan Pango, Bu, ya. Yang jembatan itu sudah dibangun sejak 15 tahun yang lalu, ya. Kan itu belum dilanjutkan pembangunannya karena keterbatasan dana. Nah, jadi tadi kita kebetulan ada Direktur Jembatan, Dirjen Bina Marga. Tadi beliau juga kita ajak berkunjung ke sana. Mudah-mudahan itu akan kita perjuangkan. Insyaallah kalaupun tidak tahu ini barangkali tahun depan, Bu, ya, itu akan kita lanjutkan pembangunan jembatan Pango. Pembangunan lanjutan jembatan ini dianggap penting untuk mendukung aktivitas masyarakat antar kabupaten, bahkan untuk kepentingan lainnya. Apalagi di lokasi jembatan sekarang yang putus juga sudah mengalami beberapa kali kecelakaan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Isyana Bagus Oka mengunjungi Kampung Siron Blang, Kecamatan Kutacot Gli, Aceh Besar. Isyana melihat langsung fasilitas sanitasi lingkungan di sana dan memberikan edukasi tentang pencegahan stunting kepada warga sekitar. Kedatangan Isyana Bagus Oka ke Kampung Siron Blang untuk mengedukasi warga soal pencegahan stunting lewat program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini, kata Isyana, mengajak semua kalangan ikut terlibat dalam pencegahan stunting. Isyana melihat langsung jamban umum dan sumur yang menjadi sumber air dan digunakan bersama oleh warga. Di Kampung Siron Blang, selain melakukan peninjauan dan edukasi soal stunting, Isyana juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan jamban dan sanitasi di rumah salah satu warga di sana, karena selama ini ada warga yang tidak memiliki jamban di rumahnya, sekaligus memastikan program Genting berjalan di Aceh. Untuk melihat bahwa dari kami sendiri memang selain program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kami juga memang punya yang namanya program pendataan keluarga. Dari pendataan keluarga itu kemudian nanti akan dihasilkan data keluarga risiko stunting. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji untuk membuat salah satu program prioritas utama Quick Wins-nya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting tadi. Dari keluarga-keluarga yang risiko stunting kemudian kita lihat dan kita kolaborasikan dengan
berbagai pihak, termasuk juga perusahaan-perusahaan, TNI Polri, kemudian semua lembaga masyarakat juga bisa untuk sama-sama kita mengatasi stunting ini. Tapi kalau untuk di Aceh, tahun 2023 itu masih di 29,4. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi 28,6. Ada penurunan, tapi memang masih dibandingkan dengan rata-rata nasional masih cukup tinggi. Isyana berharap program gerakan orang tua asuh cegah stunting dapat menurunkan angka stunting di Aceh. Karena prevalensi stunting di Aceh masih tinggi, yaitu 28,6% pada tahun 2024. Angka itu, kata Isyana, masih jauh secara nasional di bawah angka 20%. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Sementara itu, saudara, sesuai instruksi Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh bersama pemerintah Aceh membentuk Satgas khusus untuk menindak pelaku tambang ilegal di Aceh. Saat ini tim Satgas sudah menyetop suplai bahan bakar minyak untuk alat berat eskavator agar mereka turun ke desa karena kesulitan BBM. Ya, bahwa kita harus cepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim Satgas khusus untuk menghentikan praktik tambang ilegal di Aceh, seperti menyetop suplai minyak agar alat berat ekskavator itu turun ke bawah karena kesulitan BBM. Tim Satgas menghimbau kepada pelaku tambang ilegal agar turun dari gunung. Mereka juga memberi edukasi ke wilayah-wilayah tambang ilegal agar meninggalkan tempat itu sebab nantinya akan dilakukan tata kelola penambangan legal di sana. Masih dalam proses turunnya karena memang sebelumnya kita sudah memitigasinya dengan menstop suplai minyak yang ada dijual di SPBU, sehingga memang kemarin ada kendala karena alasan tidak bisa turun karena tidak ada BBM. Tapi dengan kita kontrol, dengan kita awasi, akhirnya disuplai sebagaimana memang kecukupan untuk bisa alat berat itu turun ke bawah. Jadi sekarang masih dalam proses, dan itu memang kita sebagaimana arahan Pak Gubernur kan diberikan waktu selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu berarti Satgas ini akan bergerak nanti melakukan penindakan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil juga meminta pemerintah Aceh agar mempercepat kerja penghentian praktik tambang ilegal dan memperbaiki tata kelola penambangan Aceh sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan keuntungan dari tambang juga bisa dirasakan oleh rakyat, namun tetap tidak merusak lingkungan secara berlebihan. Pengalihan, ya, kemudian juga penertiban, ya itu harus bisa dikerjakan dengan cepat karena sudah terlalu lama masyarakat di bawah ini yang selama ini terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertambangan tanpa izin tadi itu menunggu sudah belasan tahun, sementara hutan rusak terus, ya, lingkungan kita juga terancam, ya. Oleh karena itu tidak ada kata lain supaya speednya itu dipercepat, ya, sehingga kemudian masyarakat tahun depan atau tahun depannya lagi sudah bisa menikmati kekayaan sumber daya alamnya untuk mensejahterakan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Upaya mendorong transparansi dan mencari solusi bersama terhadap persoalan tambang ilegal ini dibahas dalam diskusi publik yang digelar oleh Forum Jurnalis Lingkungan Aceh Bergerak dan Forum Bangun Investasi Aceh yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa, aktivis lingkungan, dan masyarakat. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, Kepolisian Daerah Aceh berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 80,5 kg, kokain 1 kg, dan ganja seberat 1,3 ton di sejumlah daerah di Aceh. Ada 22 tersangka yang diamankan dalam operasi penangkapan benda terlarang itu. Sabu seberat 80,5 kg itu diungkap di Tres Narkoba Polda Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 September lalu. Sabu yang berasal dari Thailand ini disembunyikan tersangka dalam 4 buah karung goni dalam bagasi mobil yang akan dibawa ke Sumatera Utara. Sementara dari 1,3 ton ganja kering yang diungkap oleh Polda Aceh, 1,2 tonnya berasal dari Kabupaten Gayo Luwes.
Petugas Satres Narkoba Polres Gayo Lues mendapatkan barang bukti ganja ini dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Kejeren dan Putri Betung. Ganja disimpan tersangka dalam karung goni dan akan dibawa ke Sumatera Utara. Sedangkan 1 kg kokain diungkap Polres Sabang tanggal 6 September lalu. Kokain itu ditemukan dekat akar batang bakau di Kampung Iboh Sabang setelah dilaporkan oleh 3 orang warga di sana. Termasuk sabu juga untuk konsumsi Indonesia. Tapi belum sempat keluar, sudah berhasil kita amankan. Karena kokain itu kan sangat mahal harganya. Dan memang untuk Indonesia sendiri itu biasanya belum sejauh ini pemakaian kokain. Biasanya adalah konsumsi untuk orang-orang asing yang ada di Indonesia. Terutama di beberapa pulau yang banyak orang asingnya. Itu mereka memang konsumsinya kokain, bukan yang begini lagi. Jadi kita curigai memang larinya ke sana. Dari pengungkapan 3 jenis narkotika ini, Polda Aceh menahan 22 tersangka. Kepada mereka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Mustajab, Kompas TV, pada Aceh. Saudara, selanjutnya berikut ini Kompas Aceh karena dengan berbagai informasi. Harga emas murni di Banda Aceh terus merangkak naik. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, pemerintah Kabupaten Biren terus mempercepat pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Biren yang sebelumnya hangus terbakar. Gedung yang dibangun ulang ditargetkan dapat digunakan pada akhir tahun mendatang. Setelah 6 ruang kelas dan 1 ruang kantor Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Juang Biren terbakar pada Mei lalu, Bupati Biren kembali meninjau proses pembangunan rehab gedung sekolah tersebut. Pembangunan diminta dipercepat agar proses belajar mengajar dapat dimaksimalkan kembali. Saat ini lebih dari 300 siswa-siswi harus belajar di sekolah sementara yang disediakan pemerintah Kabupaten Biren untuk proses belajar mengajar. Saat ini proses pembangunan ruang kelas yang terbakar sudah mencapai 80%, ditargetkan akan selesai pada akhir tahun mendatang dan dapat digunakan langsung untuk belajar kembali. Ya, insya Allah kita usahakan akhir tahunnya harus bisa difungsikan. Sekarang di belajar ada yang siang, tapi nggak di sekolah ini ya. di sana di atas ada 1 lokasi lagi. Ada 1 lokasi lagi, kebetulan ada 2 lokasi ya. Iya. Ini yang terbakar, ada 1 lagi. Cuma orang ini gantian, ada yang pagi ada yang siang. Gitu. Kalau di sana terus dipaksa, otomatis belajarnya tidak normal ya. Makanya kita kebut supaya bisa seperti sebelum terbakar lah. Sebelumnya kebakaran menghanguskan sejumlah ruang sekolah dan ruang guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Juang, Biren pada Mei lalu. Meski tidak ada korban jiwa, pembangunan gedung diminta dipercepat untuk memaksimalkan proses belajar mengajar kembali. Syahril, Kompas TV, Biren. Sementara itu, saudara, sempat terisolir karena jembatan roboh, kini pemerintah Kabupaten Biren langsung membangun jembatan penghubung 2 desa yaitu Hagu dan Lawang di Pedada Biren. Menanggapi keluhan warga dan hanya memiliki 1 jalan untuk melintas, Bupati Biren bergerak cepat membangun kembali jembatan penghubung 2 desa di Pedada Biren. Awalnya pembangunan dilakukan dengan menggunakan anggaran pribadi oleh Bupati Biren, Muklis. Kemudian pembangunan jembatan permanen didukung oleh APBD Kabupaten Biren. Pembangunan jembatan ini dianggap sangat penting untuk jalur transportasi warga 2 desa, baik untuk sekolah maupun bawa hasil pertanian serta lainnya. Sebelumnya, jembatan darurat penghubung di Desa Hagu dengan Desa Lawang Kecamatan Pedada Kabupaten Biren ambruk akibat diterjang banjir. Bulan Januari, tanggal 6. Tanggal 6 Januari ya. Ini jembatan di sini, ya, posisinya di existingnya di sini. Ya. Nah, ini runtuh, jebol akibat banjir, sehingga terisolir masyarakat seberang. Kampung Lawang, sehingga ada sekolah juga, anak-anak sekolah nggak bisa sekolah. Ya, kita ambil sikap, kita langsung segera bangun jembatan darurat, termasuk kita potong gunung ini. Nah, nampak kan yang kita potong tuh? Dasarnya gunung ini udah kembali lagi, kita potong, ya, langsung kita pasang jembatan darurat. Dan alhamdulillah tidak begitu lama langsung jadi, siang malam mungkin orang ini kerja. Dan kemudian terakhir kemarin,
karena ini kita anggap sangat urgent, ya, nggak mungkin darurat terus kan jembatannya. Kita bangun jembatan konvensional. Ya. Dampak dari ambruknya jembatan darurat menyebabkan sebanyak 315 jiwa warga Desa Lawang, Kecamatan Pedada terisolir. Sedangkan ratusan warga dari Hagu dan desa lainnya di arah utara jembatan tersebut tidak bisa melintas ke kebun atau keperluan lainnya. Syahril, Kompas TV, Pirin. Informasi lainnya, saudara, pemadaman listrik sejak 3 hari terakhir ini di Kabupaten Aceh Barat tak hanya mengganggu aktivitas warga, dampak pemadaman arus PLN juga sangat dirasakan pedagang kecil yang merugi. Suasana gelap masih terlihat di sejumlah titik di pusat kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat telah berlangsung selama 3 malam ini. Namun walau tanpa listrik, sejumlah pedagang kuliner tetap membuka usahanya dalam kondisi penerangan seadanya untuk melayani pelanggan mereka menggunakan lilin dan cahaya telepon genggam seadanya. Seperti yang dialami Ali Usman, ia mengaku merugi akibat padamnya arus listrik karena warungnya sepi pelanggan akibat adanya penerangan yang membuat pelanggan minyak tidak nyaman. Kami selaku pedagang ini merasa sangat dirugikan dengan kondisi seperti ini. Apalagi seperti kami pedagang kecil, ya, bumbu-bumbu yang sudah kami bikin ini bisa saja basi dan sebagainya. Yang mengikut dengan kulkas kami nggak bisa dipakai karena listrik, kemungkinan juga kulkas-kulkasnya bisa rusak kalau seperti ini. Jadi kalau kami pedagang kaki lima seperti ini sangat dirugikan dengan matinya PLN seperti ini. Harapannya ya seperti kita ini daerah modal kan, dengan adanya PLTU yang segitu besar, itu bisa dikatakan kan perusahaan misi suar yang luar biasa. Kok bisa keadaannya bisa seperti ini? Itu sangat disayangkan. Dengan segala keterbatasan, mereka hanya bisa bertahan sembari menunggu suplai listrik kembali normal. Warga berharap masalah pemadaman ini segera teratasi agar aktivitas ekonomi tidak semakin terganggu. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Pengamat minta program MBG Aceh lebatkan kampung. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, pasca 3 hari berturut-turut pemadaman listrik terjadi di Aceh sangat berdampak pada pelaku UMKM yang memproduksi makanan harian. Bahkan ada yang rugi karena bahan baku rusak atau pembatalan orderan. Pemerintah Aceh diminta untuk mengendalikan energi listrik sendiri dan tidak bergantung lagi pada Medan, Sumatera Utara. Sri Fatmawati mengaku alami kerugian ratusan ribu rupiah karena tidak bisa berjualan kue dan sebagian pesanan dibatalkan akibat mati listrik di rumahnya. Pasalnya, Tari sempat alami pemadaman bergilir hingga 13 jam lamanya mati listrik. Tari mengaku tidak mendapatkan informasi soal pemadaman bergilir, padahal kalau pihak PLN menyebarkan informasi itu secara masif, dirinya bisa mengantisipasi untuk mengatur jadwal penjualan. Kebetulan saya usaha membuat kue, membuat makanan. Kan kita sudah bertergantungan sekali dengan listrik. Dan banyak juga pesanan yang saya cancel akibat karena takut jadwal pemadaman listrik itu saat kita memproses kue. Jadi udah berapa lama Kak nggak jualan nih? Ini selama 3 hari. Sementara itu, Nasrul Zaman, pengamat kebijakan publik, melihat kerugian masyarakat cukup besar akibat pemadaman listrik. Seperti ekonomi tidak berjalan, pengiriman barang dan jasa terhambat, serta pelayanan pendidikan dan layanan keluarga terganggu, padahal Aceh surplus listrik. Gubernur Aceh pun diminta untuk mengirim surat ke Direktur PLN di Aceh agar listrik dikelola sendiri di Aceh. Selama ini, listrik memiliki kekuasaan energi, pusat pembagian arus listrik seharusnya berada di Aceh, sehingga ketika ada gangguan, Aceh memiliki alternatif. Aceh ini kan memproduksi listrik sudah plus. Nah, tapi yang kita sayangkan, kenapa produksi listrik Aceh itu dibawa ke Medan dulu. Nah, kemudian baru dikirim ke Aceh. Harusnya, karena dia lebih kan, yang kita kirim ke Medan lebih kita. Jadi saya berharap ini misalkan
Gubernur sudah ngirim surat ke Direktur PLN untuk merubah konsep itu. Jadi kita berharap listrik dari Aceh diserahkan dulu ke Aceh, digunakan oleh masyarakat Aceh, dan sisanya bawa ke Medan. Dirinya juga mendorong pemerintah Aceh untuk segera menyusun regulasi terkait pemanfaatan energi dan pengendalian arus listrik ke depan. Fahmi Stayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, peringatan HUT TNI ke-80 digelar Kodam Iskandar Muda di lapangan Belampadang, Banda Aceh dan berlangsung semarak. Selain upacara militer, HUT TNI tahun ini juga dimeriahkan berbagai atraksi dan defile pasukan, serta defile alat utama persenjataan atau alutsista yang dimiliki TNI saat ini. Teritorial pembangunan Rangkaian HUT TNI ke-80 tahun 2025 yang digelar Kodam Iskandar Muda diawali dengan upacara militer yang diikuti oleh 3 matra yang dimiliki TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kasdam Iskandar Muda menjadi inspektur upacara HUT TNI yang berlangsung di lapangan Belampadang, Banda Aceh. Sementara tema HUT TNI ke-80 tahun ini yaitu TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Tema itu, kata Kasdam, sejalan dengan visi dan misi TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kepada setiap prajurit, Kasdam juga tekankan soliditas internal TNI dan kemanunggalangan bersama rakyat dan waspada pada setiap ancaman. Kita sebagai TNI selalu berupaya meningkatkan kemampuan kita secara alutsista, kemudian juga kepada SDM kita yang ada. Kemudian tentunya itu tadi kedekatan kita dengan masyarakat, soliditas kita darat, laut, udara, termasuk juga rekan-rekan dari Forkopimda, termasuk rekan-rekan kita dari kepolisian. Kita sebagai evaluasi juga, ya, bukan kita terlena dengan keadaan yang ada, kemudian kita selalu meningkatkan kemampuan personil, kemampuan fisik maupun non-fisik yang ada. Puncak peringatan HUT TNI ke-80 juga dimeriahkan dengan defile pasukan dari 3 matra TNI dan alutsista TNI. Ada juga drama kolosal yang mengangkat kisah kejayaan Sultan Iskandar Muda, serta pertunjukan para motor dari sejumlah atlet dan prajurit TNI yang memukau masyarakat yang juga ikut hadir memeriahkan HUT TNI ke-80. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, pengamat kebijakan publik Aceh Nasrul Zaman menyarankan pemerintah pusat agar mengubah konsep pelaksanaan makan bergizi gratis yang biasanya dikelola oleh mitra yayasan, beralih jadi melibatkan kampung atau desa sebagai penyedia makanan bergizi gratis bagi sekolah yang ada di desa itu. Sejak program makan bergizi gratis dilaksanakan perdana pada 6 Januari 2025 lalu, banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, termasuk Aceh. Program ini dinilai sangat bagus dijalankan karena bisa memenuhi asupan gizi dan nutrisi bagi anak sekolah secara merata. Namun pada pelaksanaannya masih ada masalah, seperti keracunan makanan massal, penetapan mitra yayasan dan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang belum transparan, serta ketidaksesuaian mutu bahan baku. Pengamat kebijakan publik Aceh, Nasrul Zaman, menyarankan kepada pemerintah pusat agar mengubah konsep pelaksanaan makan bergizi gratis yang biasanya dikelola oleh vendor atau mitra, beralih jadi melibatkan kampung atau desa sebagai penyedia makan bergizi gratis bagi sekolah yang ada di desa tersebut. Konsep MBG itu diserahkan pelaksanaannya pada kampung di mana sekolah itu berada. Jadi anggarannya dimasuk pada anggaran kampung itu. Kemudian Posyandu dan PKK melaksanakan penyediaannya. Nah, pastilah kalau mereka yang lakukan pasti yang dibeli bisa beli kan yang di kampung itu juga. Nah, kemudian siswa itu makan di rumah penduduk. Berapa rumah gitu kan gitu. Nah, jadi sangat sangat kekeluargaan konsep yang ditawarkan. Nah, saya pikir kan karena ini dilaksanakan oleh orang kampung, maka insya Allah tidak akan kita temukan apa yang kita tahu, keracunan, nggak bener, bau, itu nggak kita temukan. Karena itu dibuat di kampung itu sendiri untuk anak kampung itu, karena sekolahnya ada di kampung itu yang kita tawarkan. Dirinya menawarkan konsep pemanfaatan sumber daya kampung untuk melaksanakan MBG. Di sana, roda perputaran ekonomi kampung pun bisa berjalan seperti memanfaatkan hasil tani kampung, sekaligus pemberdayaan warga kampung. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan makanan bergizi gratis yang lebih terjamin dan aman.
Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo meresmikan usaha dapur umum program makan bergizi gratis yang digagas oleh Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Program ini akan melibatkan UMKM dan pengolahan makanan akan diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional, BPOM, Dinas Kesehatan hingga Rumah Sakit TNI. Dapur umum program makan bergizi gratis yang digagas Puskop Kartika Iskandar Muda ini akan didistribusikan kepada anak sekolah untuk memenuhi makanan bergizi bagi siswa. Makanan bergizi gratis ini juga diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk mengatasi permasalahan gizi dan pencegahan stunting. Sementara penyediaan makanan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan melibatkan UMKM lokal agar masyarakat sekitar dapur terberdayakan secara ekonomi. Makanan yang disediakan pun sesuai standar gizi nasional dan diawasi ketat oleh Badan Gizi Nasional, BPOM, Dinas Kesehatan, hingga pihak Rumah Sakit TNI. Dalam pemenuhan bahan baku SPPG ini atau dapur sehat ini, kita juga melaksanakan kerjasama dengan seluruh UMKM yang ada di wilayah, sehingga kita berharap UMKM ini dari masyarakat bisa meningkat dan mereka juga nanti kita harapkan bisa menggerakkan perekonomian di sekitar tempat SPPG ini. Harapannya dari bidang kesehatan bisa terdukung, kemudian dari segi perekonomian juga bahan baku, sayuran, kemudian lauk pauk bisa dipenuhi oleh UMKM sekitar SPPG, sehingga masyarakat juga dari segi perekonomian akan meningkat. Pangdam berharap dapur umum SPPG yang dikelola Puskop Kartika Iskandar Muda ini akan diikuti oleh tingkat daerah kabupaten kota agar semakin banyak penerima manfaat dari program nasional ini, baik kepada siswa, ibu hamil maupun ibu menyusui yang di sekitar dapur umum makan bergizi gratis ini. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak Tren Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen, terpercaya. Saya Rizka Devi, mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.